Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko dan Mafika Bengklah. Terima kasih teman-teman yang masih support, like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate nih teman-teman ya, bahan bonsai kelapa yang saya buat dari hasil dongkelan yang bervariasi usia saat mendongkel teman-teman ya, mulai dari yang ada umur ini umur 7 bulan teman-teman. Inilah keadaannya pasca 7 bulan teman-teman ya. Dan ini yang saat itu masih 5 bulan teman ya, karena masih berdaun 5, sudah besar teman-teman. Ini 7 bulan dan alhamdulillah dua-duanya sudah pecah daun teman-teman ya. Dan ini sudah saya pindahkan ke media tanah teman-teman ya, namun masih pot sederhana, belum saya berikan pot yang bagus teman-teman ya. Dan ini yang dongkelan yang lebih seniornya teman-teman, ini sudah berusia sekitar lebih 2 tahunan teman-teman ya, sekitar 27 ataupun 28 bulan. Ini 7 bulan lalu teman-teman, ini saya sudah set kerdil teman-teman ya, bahkan terlalu kerdil. Dan saat itu saya katakan teman-teman, ini bonggol menciut karena saya memperkerdilnya dengan cara pruning teman-teman ya. Pruning hanya meninggalkan 1, 2, 3 daun, dan ini bonggol menciut teman-teman ya. Dan saat itu pasca 1 bulan teman-teman, ini terjadi insiden saat ekstrim ini di pangkal pelepah yang muda ini dimakan tikus teman-teman, lalu saya tebas ekstrim. Dan inilah pasca tebas ekstrim sekitar 5 bulan teman-teman ya, setelah tebas ekstrim, namun tidak saya set kerdil kembali teman-teman ya. Saya memberi sedikit pelepah supaya lebih panjang dan sedikit membesar teman-teman, untuk menjaga ketahanan bahan bonsai kelapa ini untuk berumur panjang teman-teman ya. Jika terlalu kerdil teman-teman berisiko gampang matinya teman-teman ya. Dan inilah kondisi perakaran terkini teman-teman ya, 7 bulan lalu nih teman-teman ya. Masih ruang di sini masih kosong teman-teman, dan ini alhamdulillah sudah terisi semua teman-teman ya. Dan hanya ini satu teman-teman, akar busuk saya potong. Zoomkan kak, dekatkan akarnya kak, bonggolnya kak. Ini akar saya potong teman-teman, dan alhamdulillah sudah mengeluarkan cabang. Ini dipotong karena pembusukan akar teman-teman ya. Dan inilah teman-teman akar yang sehat dan hidup itu teman-teman ya. Ini buktinya teman-teman, sudah 7 bulan lalu sebenarnya. Jika untuk kepentingan gaya, ini sudah bisa kita ekspos teman-teman ya. Namun saya tidak mengekspos total, dan saya tidak terlalu cepat membersihkan akar serabut. Dan alhamdulillah teman-teman, pasca 7 bulan ini masih hidup dan masih segar teman-teman ya. Bahkan dia semakin membesar dan semakin tua teman-teman ya. Itulah teman-teman tips ekspos akar teman-teman ya. Kita jangan terburu-buru mengekspos akar jika ingin membuat bonsai kelapa untuk hiasan dengan umur panjang teman-teman ya. Jangan kita hanya membuat bonsai umur 1 tahun lalu kita pamerkan lalu mati teman-teman ya, lalu kita kembali membuatnya dari tunas. Nah, jika seperti itu teman-teman, 1 hektar 2 hektar tuh pohon kelapa, bibit pohon kelapa akan habis percuma, sia-sia teman-teman ya, karena kita hanya membuat bonsai itu untuk sekedar pameran, sekedar untuk pajangan sesaat teman-teman ya. Makanya kita selalu berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman ya. Jarang kita membuat bonsai itu yang mampu berumur tahunan teman-teman ya. Ada tuh teman saya yang lebih dulu membuat bonsai kelapa daripada saya teman-teman. Sudah sekitar 12 atau 13 tahun dia membuat bonsai kelapa, namun sampai saat ini bonsai kelapa yang dikoleksinya hanya berkutat dengan tunas kelapa teman ya. Sekali setahun dia membuat baru tunas kelapa dari baru ke Bali, lalu dipamer-pamerkan teman ya. Belum bonsai kelapa ini kuat, belum bonsai kelapa ini mapan teman-teman, sudah dipamerkan teman-teman ya akarnya. Untuk itu setelah pamer akar teman-teman, beberapa bulan kemudian hidup segan mati tak mau teman-teman ya, lalu kembali membuat bonsai kelapa dari awal teman ya, dengan tunas yang baru. Itulah teman-teman tips program akar teman ya, agar bonsai kelapa kita bisa berumur panjang. Untuk program akar inilah yang penyebab banyaknya kematian bonsai kelapa sebelum dia menjadi bonsai teman-teman ya. Belum dia full pecah daun teman-teman, kadang baru hanya belajar pecah daun lalu dia mati perlahan.
dan kita kembali membuat bonsai kelapa dari tunas, teman-teman. Karena jika seperti itu, teman-teman, 3 hektar 5 hektar bibit kelapa, teman-teman, akan habis tunasnya, teman-teman, bibitnya hanya untuk kepentingan bonsai, membuat bonsai, teman-teman ya. Ini alhamdulillah, teman-teman, insya Allah, teman-teman, beberapa tahun ke depan insya Allah akan saya jaga. Ini masih bisa, insya Allah masih akan bisa saya update, teman-teman ya, perkembangannya. Untuk itu, teman-teman, untuk tips akar, teman-teman, ini kembali saya oleskan bawang merah untuk selain perangsang akar baru, teman-teman. Bawang merah ini juga berfungsi sebagai pupuk alami, teman-teman ya, pupuk organik. Kita oleskan saja di pangkal-pangkal akar ini, teman-teman, dan pangkal batangnya. Ini tips juga menggunakan media yang mini, teman-teman ya, media ceper seperti ini, tidak terlalu besar. Namun jika akar serabut ini mumpuni, teman-teman, akar serabut ini kuat, insya Allah dia akan bertahan hidup dengan subur, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lihat sedikit, teman-teman, ini daunnya, teman-teman. Daun terbaru ini, teman-teman, sudah bisa sedikit kita buka tapisnya, teman-teman. Teman hati-hati, teman-teman, ini masih lembek. Dan ini pangkal ini masih lembek, teman-teman ya. Ini baru saja saya kuliti. Untuk itu ini wajib kita ikat, teman-teman ya, agar dia tidak bengkok. Nah, ini kita ikat, teman-teman, agar dia tidak bengkok dan patah, teman-teman. Nah, meskipun disayat ekstrim, teman-teman ya, meskipun medianya mini, menggunakan sayat ekstrim, dan ini sudah beberapa kali terjadi insiden, teman-teman ya. Pertama dimakan tikus, dan kedua karena kesalahan saya mengkerdilkan dengan mempruning, hasil bonggol mencut, teman-teman ya. Zoom kan enggak? Nah, ini terlihat perbedaannya, teman, di pangkalnya besar dan di atasnya kecil. Oke, teman-teman, saya lanjutkan pada bahannya satunya nih, teman-teman. Ini jika dilihat dari daun, teman-teman, masihlah babon, teman-teman ya, masihlah besar. Namun inilah program saya, teman-teman ya. Ini bukan bonsai kelapa, bibit bonsai kelapa yang tak terawat ataupun tak terurus, teman-teman ya. Justru inilah yang terprogram dengan baik, teman-teman ya, terencana programnya, teman-teman. Apa program utama saya, teman-teman? Ini adalah program batang, teman. Ini baru sekitar pasca 7 bulan, saat saya mendongkel 7 bulan lalu, ini baru berdaun sekitar 6 atau 5, teman ya. Saya prediksi paling tua umurnya saat itu masih 6 bulan, teman-teman ya, dan ditambah sekarang 7 bulan, itu artinya sekitar 1 tahun 1 bulan ataupun 13 kurang lebih 14 bulan, teman-teman. Dan kelapa saya ini sudah belajar pecah daun, teman-teman. 14 bulan dengan bonggol sepanjang ini, teman-teman, karena saya tidak mempruning ataupun menebas ekstrim, teman-teman ya. Ini hanya saya biarkan, setelah dia sedikit rimbun baru saya pruning, teman-teman. Ini sisa pruning terakhir, teman-teman. Ini tidak saya biarkan dia kesepian daun, teman-teman ya. Ini masihlah kita program. Daun ini tidak saya terlalu program sekarang, teman-teman, karena saya masih fokus memprogram akar dan batangnya nih, teman-teman. Karena pohon kelapa jika tidak berbatang terlihat lucu sekali, teman-teman ya. Apalagi batangnya kita rekayasa, teman-teman, seperti batang yang ditempel, teman-teman ya. Itu sangatlah lucu sekali, teman-teman ya. Nah, ini daun terakhir, teman-teman, yang besar. Ini pasca didongkel masih daun terakhir muda, teman-teman. Ini hanya saya pangkas ujungnya untuk agar tidak besar, dan ini sudah mulai mengecil, teman-teman ya. Di sini dia sudah belajar pecah daun, teman-teman, dan ini alhamdulillah sudah banyak pecah daunnya, teman-teman. Jika kita ingin mengkerdilkan, teman-teman, ini sudah bisa kita sayat, teman-teman ya. Kita buang tapisnya, otomatis daun yang terbaru ini akan lebih pendek, teman-teman ya. Nah, kita kerdilkan dia secara bertahap agar pertumbuhan batang tidak terganggu, teman-teman. Pertumbuhan batang tetap maksimal. Nah, ini bisa kita perlahan mengkerdilkannya, teman-teman, tahap demi tahap. Untuk daun berikutnya ini akan lebih kecil, teman-teman ya. Kita lihat perkembangannya, teman-teman, berapa bulan ke depan. Insya Allah akan tetap saya update, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan pada ini. Tidak perlu terlalu diikat, teman-teman ya. Namun jika diikat, untuk safety juga tidak masalah, teman-teman. Kita lanjutkan pada bahan yang satunya, teman-teman. Nah, ini yang saya dongkel 7 bulan lalu, teman-teman ya. Saat itu berdaun 7 atau 8, teman ya. Ini sedikit lebih tua, teman-teman, dan alhamdulillah, teman, bahan ini sangat subur dan
pertumbuhannya cepat teman-teman ya. Dia sudah belajar pecah daun, dan bahkan di daun di sini sudah banyak pecah daunnya teman-teman. Ini masih sedikit teman ya, awal dia belajar pecah daun. Oke teman-teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Dinantikan perkembangan selanjutnya teman-teman, program batang dan akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.